Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi warahmatullahi Bapak wabarakatuh. Ibu. Baiklah, pada kesempatan ini sebelum kita melaksanakan presentasi, marilah kita berdoa semoga presentasi dan tanya jawab diberi kelancaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah Bapak dan Ibu, sebelum kita menginjak ke materi selanjutnya, Bapak dan Ibu kami ajak untuk ice breaking yang mohon layarnya dinyalakan. Okay. Ya, nanti saya menyanyi ada pertanyaan, mungkin Bapak dan Ibu yang aktif di Pramuka itu nanti bisa tahu atau sudah sering dengar mungkin kalau yang aktif di Pramuka. Nanti saya bertanya, Bapak yang menjawab, Bapak Ibu yang menjawab ya. Nanti kalau saya, ini namanya ceri apa? Nanti panjenengan jempol gitu ya. Gitu. Iya. Bisa dimulai ya Bapak Ibu? Pak Farhan mana Pak Farhan? Ini Bu. Ya. Kegelapan Bu. Oke, baik. Saya mulai. Ini namanya jari apa? Jempol. Ini namanya jari apa? Jempol. Apa kata jari jempol? Sayang kalau tidur jangan ngompol. Ini biasanya saya berikan ke anak-anak Bapak Ibu. Gitu. Ya. Kalau Pak Rama ngompol Pak Rama. Data dilanjut ya Pak, ini aja ya. Jempol aja ya. Oke. Sekali lagi Bu, Jempol saja Bu. Sekali lagi Bu. Oke, yang jempol atau yang telunjuk? Yang jari manis Bu, jari manis Bu, biar manis semua. Oh ya, baik. Ini namanya jari apa? Manis. Ini namanya jari apa? Manis. Apa kata jari manis? Sayang kalau belajar jangan nangis. Mau yang jari kelingking Bapak? Oh iya. Ini apa? Bilangnya jente apa kelingking Bu? Kelingking. Oh, nanti pasti ketawa Bapak Ibu, nanti pasti ketawa. Siap. Ini namanya jari apa? Kelingking. Ini namanya jari apa? Kelingking. Apa kata jari kelingking? Sayang kalau tidur jangan jengking. Oke, itu aja. Bisa ketawa semua ya? Siap. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan materi yaitu komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan. Monggo Pak Rama untuk materinya dipun. Ya, materi kita pagi ini yaitu komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan. Monggo lanjut Pak Rama. Sebelum kita menginjak ke komponen yang ada di dalamnya, yang pasti kita sudah belajar dan memahami mengenai proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, setelah kita memahami penyusunan kurikulum, kita lanjutkan dengan mempelajari komponen yang ada di dalamnya. Baik, Bapak Ibu, di sini komponen yang utama yang bisa ditinjau di setiap 4 sampai 5 tahun
yaitu mengenai karakteristik satuan pendidikan. Dari analisis konteks dirumuskan karakteristik sekolah yang menggambarkan keunikan sekolah dalam hal peserta didik, kemudian sosial, budaya, guru, dan tenaga kependidikannya. Kemudian yang kedua yaitu mengenai visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, yaitu visi menggambarkan bagaimana peserta didik menjadi subjek dalam tujuan jangka panjang sekolah dan nilai-nilai yang dituju. Jadi biasanya misi itu yang dituju untuk jangka panjang. Kemudian yang kedua dalam visi, nilai-nilai yang mendasari penyelenggaraan pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui bahwa profil pelajar Pancasila itu mencakup 6 aspek atau 6 nilai, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua yaitu mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berbhinneka global, yang kelima bergotong royong, dan yang keenam adalah kreatif. Itu yang kita capai atau yang kita tuju untuk profil pelajar Pancasila. Kemudian misi menjawab bagaimana sekolah mencapai visi. 2. Nilai-nilai yang penting untuk dipegang selama menjalankan misi. Kemudian tujuan. Di setiap pembelajaran pasti ada tujuan, atau di setiap tempat pendidikan itu pasti mempunyai tujuan, yaitu tujuan akhir dari kurikulum sekolah yang berdampak kepada peserta didik. 2. Tujuan menggambarkan patok-patok atau metron penting dan selaras dengan misi. Kemudian strategi sekolah untuk mencapai tujuan pendidikannya. Kemudian selanjutnya memperjelaskan artistik yang menjadi kebiasaan lulusan sekolah tersebut dan selaras dengan profil pelajar Pancasila. Lanjut, Pak. Kemudian komponen yang ditinjau setiap tahunnya, kalau visi, misi, kemudian tujuan tadi ditinjau dari 4 sampai 5 tahun. Sekarang komponen yang ditinjau setiap tahun yaitu 1. Pengorganisasian pembelajaran. Yaitu cara sekolah mengatur muatan kurikulum dalam satu rentang waktu dan beban belajar. Cara sekolah mengelola pembelajarannya untuk mendukung pencapaian pembelajaran dan profil pelajar Pancasila. Misalnya mingguan, sistem blok, atau cara pengorganisasian lainnya. Kemudian intrakurikuler, berisi muatan atau mata pelajaran dan muatan tambahan lainnya juga ada, atau mulok seperti misalnya bahasa Jawa atau mungkin bahasa Inggris, itu juga termasuk intrakurikuler. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila, menjelaskan pengelolaan proyek yang mengacu pada profil pelajar Pancasila pada tahun ajaran tersebut. Kemudian ekstrakurikuler, gambaran ekskul dalam bentuk matrik atau tabel. Kemudian selanjutnya komponen rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran untuk ruang lingkup sekolah menggambarkan rencana pembelajaran selama setahun ajaran. Berisi alur pembelajaran, kemudian unit mapping untuk sekolah-sekolah yang sudah menjalankan pembelajaran secara integrasi, program
prioritas satuan pendidikan. Komponen ini menjadi komponen utama yang ditinjau setiap tahun juga, yaitu lanjutnya pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Kerangka bentuk pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional yang dilakukan untuk peningkatan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan di satuan pendidikan. Pelaksanaan ini dilakukan oleh para pemimpin satuan pendidikan secara internal dan bertahap sesuai dengan kemampuan satuan pendidikan tersebut. Kemudian lampiran, contoh-contoh rencana pembelajaran ruang lingkup kelas, menggambarkan rencana pembelajaran per tujuan pembelajaran dan atau per tema untuk sekolah-sekolah yang sudah menjalankan pembelajaran secara integrasi. Kedua, contoh penguatan profil pelajar Pancasila, penjabaran pilihan tema, dan isu spesifik yang menjadi proyek pada tahun ajaran tersebut. Deskripsi singkat tentang proyek yang sudah dikontekstualisasikan dengan kondisi lingkungan sekolah dan kebutuhan peserta didik. Tidak perlu sampai rincian pembelajarannya. Kemudian referensi landasan hukum atau landasan lain yang kontekstual dengan karakteristik sekolah. Demikian Bapak dan Ibu, komponen kurikulum operasional di sekolah di satuan pendidikan. Mungkin ada yang ditanyakan atau ditambahkan Bapak Ibu? Saya Bu. Monggo Pak Farhan. Saya ingin bertanya Bu. Dari karakteristik sekolah apa yang menggambarkan keunikan sekolah? Baik, Farhan, terima kasih atas pertanyaannya. Saya berusaha menjelaskan. Karakteristik sekolah yang menggambarkan keunikan sekolah yang pasti peserta didiknya yang ada di satuan pendidikan, kemudian sosial, budaya, kemudian guru, dan tenaga kependidikannya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Pak Farhan. Mungkin ada yang bisa menambahkan atau Baik Bu, berarti yang mau saya tanyakan berarti komponen kurikulum ini dibuat sesuai dengan karakteristik lingkungan sekolah nggih. Termasuk itu siswanya ataupun lingkungan sekitar. Jadi iya. Dalam proses pembuatan ini melibatkan siapa saja Bu untuk mencapai kurikulum yang sesuai dengan karakteristik sekolah, kira-kira itu yang harus dilibatkan. Ya, yang harus dilibatkan yang seperti saya sampaikan tadi, yang pasti Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah, kemudian Bapak Ibu Guru, kemudian juga lingkungan sosial. Itu untuk pertimbangan untuk pembuatan kurikulum. Itu yang bisa saya jelaskan. Mungkin ada yang menambahkan, Bapak dan Ibu? Bapak ini harus menambahkan ini. Pak Adriano? Ini tadi kan Ibu menyampaikan mungkin pengalaman nanti 4 tahun ya. Kira-kira 4 tahun nanti mampu apa tidak untuk dalam program sekolah penggerak nanti? Ini prediksi Ibu sebagai fasilitator. Mohon maaf. Iya, baik. Terima kasih, Pak Andriano. Kalau melihat dari pengalaman-pengalaman yang sudah kita alami dari pergantian kurikulum, ganti kurikulum yang satunya, itu untuk 4 tahun ke depan itu ya kita berusaha semuanya semaksimal mungkin untuk bisa mencapai.
Tapi melihat dari pengalaman-pengalaman yang pasti ya semua pasti ada yang belum bisa terlaksana. Itu Pak Andriano yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, siap, terima kasih. Ya, nanti memang kerja kita semua, Bapak Ibu. Ya. Ya, itu saja, terima kasih. Bu, mungkin. Ya, terima kasih untuk materi yang saya sampaikan. Semoga kita semuanya bisa mengambil hikmahnya dan bermanfaat bagi kita. Saya cukupi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.